Oke. Udah? Loh, lah kok turun? Kita mulai ya. Mulai. Bentar. Kita mulai sebentar lagi. Oke, kita mulai ya. General reading tetap sama, cuman bedanya adalah live langsung. Semoga banyak. Halo Kak Dia, halo Taiwan. Loh, nggak kerja ta? Tangerang, halo Ria Juwita. Siapa di sini yang pernah personal reading sama saya? Siapa di sini yang pernah personal reading? Kita mulai habis gini. Aku turun lagi, Rek. Pernah? Pernah. Oh, Kak Abdul Karya. Oke. Kita lihat ya. Dari Hong Kong ya. Kak April. Oke. Kita nggak lama-lama ya, karena saya juga nyoba ini. Halo Lawang, aduh deket. Halo Kak Indro. Oke Kak Ana. Oke, kita mau bahas tentang apa? Tentang semuanya ya. Kita tarik random ya, random kerja. Lagi malam siang. Oke. Saya lihat ya. Jangan lupa di like, di share. Yang sudah gabung, saya ucapkan selamat datang. Selamat bergabung. Kita nggak tahu ini ceritanya mau cinta, mau apa. Silakan difokuskan ke kartunya ya. Silakan difokuskan ke kartunya. Cerita apa? Samarinda. Silakan difokuskan ya. Oke. Semoga banyak yang ketarik energinya. Kita lihat dulu permasalahannya apa ya. Permasalahannya apa? Permasalahannya apa ini hari ini? Permasalahannya apa? Nah ini untungnya kalau bunyikan lonceng jadi ada notifikasi, bisa langsung nonton. Waalaikumsalam Linda. Fokus ke kartunya ya. Lah kok duit, Rek? Jadi teman-teman, saya kalau baca kartu, terutama pada saat live seperti ini atau mungkin personal reading, itu saya berbagi energi positif. Biasanya yang peka, yang intuisinya kuat itu bisa merasakan ya. Nanti bisa ditulis di komen apakah kalian bisa merasakan energi positif yang saya bagikan. Queen of Pentacle. Di sini ada sosok. Berkarir kebanyakan adalah sosok feminin. Punya karir. Ya, ini karirnya lumayan maju. Maju dalam artian apa? Dulunya nggak seperti ini. Ini sudah banyak perubahan. Dalam hal apa? Dalam hal finansial ya. Lebih mandiri ya. Kemudian tapi di sini memang kerjanya agak keras sekarang ya. Nggak pelit ya, karena mungkin sekarang dapatnya sudah lumayan jadi bisa berbagi. Nah, ini sosok seseorang ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Sekali lagi ini masih general ya, walaupun live seperti itu. Orang ini sekarang sebenarnya bisa membahagiakan diri sendiri dan orang lain ya, bisa. Dan di sini sekarang sudah mulai bisa menikmati kehidupan loh. Ya, secara duniawi ini sudah mulai bisa menikmati kehidupan.
saat kartu ini ditarik? Siapa yang cocok? Silakan tulis. Kok kan sih nulis? Waalaikumsalam. Saya pernah. Silakan. Siapa yang sosok yang dipikirkan atau yang seperti ini? Lanjut. Cocok. Lanjut ya, Excel. Halo Princess. The Empress. Loh, hebat. Banyak yang nonton kok energinya feminin. Ya, feminin tidak selalu perempuan. Bisa laki-laki juga. Tapi energinya feminin. Feminin itu seperti apa? Ya mungkin lembut ya. Ada manja-manjanya, kadang suka baper. Seorang laki-laki kalau sedang jatuh cinta kemudian baper itu energinya masuk feminin. Oke. Lanjut ya. Di sini energi The Empress ya. Kalian atau seseorang yang kalian pikirkan ini pengaruh energi femininnya sangat kuat. Bisa pengaruh dari dirinya sendiri yang kefemininannya sangat kuat, dari ibu ya, atau dari pasangan atau siapapun yang dekat dengan kalian dengan energi feminin. Oke. Ada energi-energi yang menginspirasi, energi-energi kepedulian yang tinggi ya. Kalau cewek cantik, kalau cowok cakep ya. Tapi banyak yang baperan. Seperti itu. Kok ceritanya belum muncul? Cuman sosok-sosoknya saja. Oke. Duh, kenapa ini kok terkungkung oleh sesuatu? Terkungkung apa ini? Ini ada yang tidak berkomunikasi. Mungkin dengan seseorang atau mungkin ada yang membatasi komunikasi dengan kalian. Ada juga beberapa yang di sini membatasi diri ya dengan beberapa hal karena kekhawatirannya terlalu besar. Khawatir opo sire. Amin Wati. Kekhawatiran apa ini? Kok kameraku welek yo rek yo. Gimana ya supaya enak ya? Kok pucat ya? Ganti HP ya. Ganti. Bukan settingan ini, ganti HP. Knight of Pentacles. Tuh. Membatasi diri dari bulan 11. Iya, di sini banyak sekali membatasi diri. Karena apa? Di sini mulai konsen kepada hal-hal yang sifatnya produktif, yang make sense, yang worth it. Loh, kenapa nih? Loh. Seperti itu, ya. Oh, kalau telepon masuk sulit ya, langsung kepotong gitu ya? Waduh lah ya opo, harus dua HP nih. Butuh HP lagi nih. Saya baru coba ini live. Ini kenapa sih kok sudah nggak pingin lagi hal-hal yang sifatnya mungkin keperasaan-perasaan walaupun energinya masih baper. Mungkin karena bapernya itu aku nggak mau baper lagi. Aku maunya mikirin yang penting-penting aja ya. Aku sudah menutup hati dan pikiran saya untuk satu hubungan-hubungan yang sekiranya nggak make sense ya. Di sini berusaha untuk sekarang mau santai, mau rileks, mau menyelesaikan apa-apa yang sekiranya belum sempat tertunda. Ya, aku nggak mau gagal lagi, aku nggak mau gegabah lagi membuang banyak waktu saya untuk hal-hal yang sia-sia. Begitu. Mau mesam-mesem, jangan mesam-mesem. Nanti sebelahnya ngiranya gimana? Coba. Kenapa sih ini kok? The High Priestess, feminin lagi. Ini yang cowok-cowok, ya duit yang dipikirin, ya cari uang, ya. Tapi bapernya masih ngikut loh. Bapernya masih ngikut di sini. The High Priestess. High Priestess itu energi berusaha untuk bijak ya. Kayak menutupi lah.
Di sini High Priestess lebih banyak merahasiakan sesuatu, ya. Jadi mungkin ngelihatnya sekarang kok misterius banget sih, kok banyak perubahan, ya. Padahal di dalam perubahan ini sebenarnya ingin meninggikan pride, ya, meninggikan derajat diri sendiri dengan apa? Mungkin dengan menggali ilmu dari sekian banyak perjalanan hidup yang dimana sudah banyak hikmahnya, ya. Di sini terinspirasi untuk tidak terlalu apa ya, show of force. Waduh, bahasa Inggris. Show of force. Jadi tidak terlalu menunjukkan diri, ya diam-diam tapi maju. Siapa di sini yang cocok? Siapa yang masuk ke dalam cerita ini? 53 orang ini monggo silakan. Ada yang cocok gak sih? Jangan-jangan cuman sedikit. Oke, di sini tetap ya, kalau dalam cinta walaupun seakan-akan menampiknya, ya. Di sini ada loh yang dekat sebenarnya. Ada yang suka kalian, ya. Ada yang suka. Tapi banyak yang menutup. Aku nggak mau hal-hal itu dulu. Aku sudah masuk, cocok. Sangat, Bun. Oke. Oke. Di sini ada yang masuk tapi menangkapinya belum terlalu serius karena baru lagi perubahan total. Kamu jangan masuk dulu, ya. Ini latar halaman saya masih saya bersih-bersihin, kamu jangan masuk dulu. Oke. Karena sekarang saya punya standar loh dalam memilih seseorang yang bisa masuk ke dalam kehidupan saya. Ya, saya sekarang nggak mau main-main. Kalau menyangkut perasaan, aku sudah pernah hancur lebur. Nah, jadi aku nggak mau lagi. Sekarang apa kata saya? Kalau aku mood, kamu aku terima. Kalau aku memang berminat, ya mungkin, tapi kamu aku terima. Tapi sebentar ya, saya mau bersih-bersih dulu gitu. Gitu. Cocok. Latar. Emang latar bahasa Malang. Soalnya saya dulu waktu kecil kalau mau main sore-sore, mau main sama teman-teman, "Hey, jangan dulu, nyapu latar dulu." Nggak enak banget ya zaman dulu ya. Mau keluar aja, suruh nyapu latar. Latar itu pelataran kali ya, bahasa Indonesianya ya. Gitu. Oke. Sampai di sini. Kita mau lihat kenapa sih kok mengungkung. Nggak usah ya. Sekarang saya mau tanya. Kalian mau tanya apa dari bacaan yang pertama? Dari kartu yang pertama ini kalian mau tahu tentang apa? Nanti saya coba tarik. Enak toh, fair toh. Kalau live seperti ini. Personal reading ya gitu. Bisa langsung tanya. Bukan chatting. Kok gambarnya bergeraknya gini ya? Waduh, saya harus ganti HP yang apa itu yang cepat? Refresh rate-nya ya. Refresh rate-nya pergerakannya. Oh, iOS. OIS. Optical Image Stabilization. Ya, betul ya. Bahasa serasa sedang personal reading. Ah, masa iya. Gimana ini? Siapa yang mau menanyakan? Sampai di sini. Ini kisahnya berarti banyak yang cocok. Berarti ini banyak kisah kalian yang ketarik. Berarti supaya fair, kalian mau menanyakan apa kalau memang ini kisah kalian? Ngono. Ayo, ndang tanya, Rek. Apa yang dirasakan dia ke saya? Ya, yang lainnya. Sarah Heni Tanjung. Ayo. Cepetan, yang lain nunggu kasihan. Atau saya nggak masih blok, Bun. Kenapa minggu ini dia off? Oke, block off. Cara biar nggak baperan. Nanti. Aku lala. Dia masih mood sama saya. Oke, perasaan dia. Kapan dia menghubungi lagi? Nggak tahu. Saya bukan dukun. Masih ada aku nggak di hatinya? Nah, itu yang penting. Oke, udah ya. Berarti perasaan ya. Fix? Fix perasaan. Suara saya ini nggak? Apa? Jelas nggak? Fix ya, perasaan dia kepada kalian.
Untuk kalian yang tidak berkomunikasi, ya koneksi berat. Memang koneksinya berat. Mau tanya bingung. Sama, orang sudah bayar personal reading di saya, terus cuman mesem, nangis, atau cekikik melihat saya. Sudah bayar padahal, nggak tahu yang harus ditanyakan apa. Oke, tidak komunikasi, bagaimana perasaan dia. Atau memang pokoknya komunikasinya nggak bagus ya. Ini terlepas dari berapa lama. Kalau 11 bulan kok lama banget ya. Kalau bayi sudah lahir itu. Udah pingin jauhin sakit hati banget. Jadi kalau mau melupakan sakit hatinya dihilangin dulu. Semakin sakit hati semakin ingat. Berusaha melupakan, ngeblokir, menjauh, ganti nomor, percuma. Oke, kita lihat perasaan dia kepada musik ya. Minum dulu. Ini bukan iklan. Minum coklat. Oke, kita lihat. Saya ambilkan kartu yang serem-serem, mumpung siang. Nanti kalau malam, orang pada takut. Kita lihat. Perasaan dia kepadamu. Keuangan, Mbak. Ya tadi yang enggak baru gabung ya, baru gabung. Nanti keuangan. Kalau memang harus dilihat, kita lihat. Tapi ini tadi yang dari awal nonton itu ternyata kisah cinta. Keuangan juga ada sih, keuangan ada di sini banyak. Lagi usaha keras dalam mengejar keuangan. Ada, tapi ini saya mau lihat perasaan seseorang yang dipikirkan. Pikirkan ya, seseorang itu ya. Waalaikumsalam Mbak Siti. Saya diblokir. Blokirnya berapa lama? Oke. Perasaan dia. Perasaan dia itu nggak jauh beda sama kalian. Ingin bergerak. Ingin ada satu tindakan nyata yang tidak cuma angan-angan. Itu dulu ya, stop. Oke. King of Cup. Loh, perasaan dia King of Cup. Ada yang tahu? Cups. Kartu apa? Energi apa? Perasaan. King loh, raja. Perasaannya masih besar. Lah kalau besar kenapa diblokir? Pasti ada alasannya, ya. Terkadang gini, cinta kok pergi. Loh belum tentu. Secinta-cintanya, terkadang kalian sendiri aja. Ya, kayak saya contoh ya. Saya itu cinta sama seekor kucing, ya. Saya tidak menyamakan manusia dengan hewan ya, binatang tidak. Ini contoh saja. Karena cinta kepada binatang biasanya itu kan tulus ya. Karena tidak berharap apapun kan. Tidak berharap dia perhatian sama kita, ya kan tulus. Jadi kita memberikan saja. Itu tulus ya, cinta. Tapi keluarga saya tidak suka ya. Dan banyak mengotori, banyak bikin kericuhan. Akhirnya harus dibuang. Betapa, ayo. Ya, bagi kucing kalau dia punya perasaan dan bisa ngomong, kenapa katanya kamu sayang sama aku, kok aku mau buang, kok aku dibuang, kan gitu ya toh. Gimana coba, ya cintanya cinta, tapi kenapa membuang, kenapa meninggalkan, beda loh ya, pasti ada alasannya. Oke lanjut. Di sini kalau ditanya perasaan cinta, kenapa dia tidak bergerak, kenapa dia justru blokir. Dia pingin nggak blokir karena di sini Queen of Wands, pingin nggak blokir, pingin berkomunikasi, masih cinta masih. Lanjut ya, ajak teman-temannya biar rame. Kalau rame, saya mau live lagi. Kalau sepi-sepi gini di bawah 100, besok-besok aku mau lagi. Capek loh, menanggung banyak energi. Menanggung, emangnya hutang. Oke, di sini. Di sini dia itu ingin juga loh, masih ingin komunikasi loh. Halo, Asri, Afrizal. 2 minggu lalu tidak komunikasi kemudian diblokir, pasti ada alasannya, ya. Apakah karena dia nggak cinta? Kalau ya karena ini general ya.
Kalau yang kebanyakan nonton ini dan ketarik energinya seperti ini ya, yang seperti dari awal, itu cinta ya, cinta. Walaupun blokir. Nah, itu sudah saya jawab. Kalau masih cinta, kenapa dia mendiamkan saya? Ada dua, ya antara cinta sama enggak. Pada prinsipnya, kalau sudah blokir terlalu lama, ya, berarti memang dia tidak membutuhkan kalian dong. Logika saja. Dan kita kalau terus berharap dengan orang yang memblokir kita, kira-kira apa? Percuma enggak? Blokir. Kalau blokir itu kan intinya nggak mau berhubungan kan? Tapi bukan karena kalau di sini yang terbaca di sini energinya itu orang yang memblokir atau yang tidak berkomunikasi sebenarnya pingin perasaannya masih, tapi ada hal yang lain. Three of Swords, oke. Tapi di sini ada yang sakit hati, teman-teman. Ada yang sakit hati karena di sini Three of Swords. Tahu nggak? Three of Swords kalau yang sering lihat tarot ini sakit hati. Ada 3 panah menghujam jantung, menghujam hati, ya. Tapi ini diblokir, ya sudah berarti nggak mau. Gitu. Setiap hari nunggu readingan. Makasih ya Jengasri. Tadi malam saya nggak reading, sakit kepala. Dan nggak mood. Kalau nggak mood saya nggak mungkin paksakan. Nggak yang penting tayang. Oke. Di sini yang blokir ada energi seseorang yang dominan, ya. Seseorang ini dengan energi feminin itu yang dominan, sehingga membuat dia yang blokir ya, yang blokir. Karena di sini ada yang ini. Kalau seseorang yang kalian pikirkan itu adalah seorang yang feminin, ya, memang full feminin orangnya, sangat feminin, baperan dan sebagainya. Memang dia sengaja, walaupun cinta. Emang cinta nggak boleh blokir, nggak ada masalah, nggak ada kaitannya cinta sama blokir. Karena cinta itu banyak faktor juga yang bisa membuat kita bertindak apapun. Seperti yang saya contohkan tadi, ya. Cinta, tulus, ya. Dia sayang sama kita, sayang, gitu. Itu. Di sini ada sakit hati beberapa. Oh, kita nggak ada pertengkaran tiba-tiba ngilang, ya, tiba-tiba ngilang. Kalau tiba-tiba ngilang, saya kira ada pengaruh yang besar ini. Ya mungkin secara feminin, kenapa seorang feminin itu bisa memblokir tanpa alasan, ya? Karena energi feminin. Cewek itu gimana? Kalau PMS lah contoh, moodnya nggak jelas. Ya. Jadi kalau kita harus pingin mengerti kenapa, alasan apa, kadang-kadang nggak jelas memang, random banget. Seorang feminin bisa berubah sikap itu random banget. Iya pokok. Waduh, basa Jawa. Ini yang bukan orang Jawa bingung ini. Oke, ini mau adzan. Saya hentikan apa langsung jeda dulu? Ini mau adzan. Saya juga nggak memperhitung kan tadi jam 11, harusnya kan setelah duhur ya. Banyak yang sakit kepala, iya. Iya, di sini ada magician, teman-teman. Magician itu energi yang memanipulasi atau energi-energi yang pengaruhnya sangat kuat gitu, menarik energi, ya. Kalau seseorang ini terkungkung, ya. Kalau seseorang yang kalian menjaga keharmonisan, di sini menjaga kehormatan, di sini ingin berkabar dengan cepat, di sini tidak terlalu memikirkan, di sini menarik diri, di sini fokus, di sini konflik, di sini curang, di sini ingin bergerak. Oke. Gitu. Jadi, kalau bisa saya simpulkan, orang yang kalian pikirkan, kalau perasaannya besar, fix no debat. Ya, sama kalian besar. Ada beberapa yang terlibat konflik, itu memang masih sakit hati. Kalau yang tidak terlibat konflik, yang tiba-tiba memblokir tanpa alasan atau tidak berkomunikasi tanpa alasan, di sini energi femininnya terlalu kuat, entah ngambek. Cewek kan gitu, tiba-tiba ngambek tanpa alasan, ya. Tapi kalau yang sudah berbulan-bulan, seperti yang tadi bilang di sini rahasia,
Ada beberapa cinta rahasia. Kalau yang cinta rahasia, ini kalau terkait dengan pasangan, ini dia menjaga hubungan dengan pasangannya, sehingga mungkin kalian yang masuk dalam cinta segitiga menjaga dua sisi, mana yang dia prioritaskan, yang itu dia jaga perasaannya, gitu. Paham ya? Paham. Sampai sini paham nggak? Apakah cinta itu selalu berkomunikasi? Nggak juga. Emang makan cinta tok, nggak kerja, nggak ngurusin yang lain. Emang urusan dunia cuma hubungan? Enggak. Gitu. Tanpa kata-kata, tanpa sebab. Ya. Itu. Jadi bisa berapa tadi? 3 kemungkinannya. Itu. Begitu ya teman-teman, paham ya? Bisa dipahami nggak? Kemudian yang di Loh, kenapa pulang? Oke. Tadi suamiku telepon, makanya tadi terputus ya sebentar. Terus orangnya pulang, makanya saya tanya, kenapa kok pulang? Belum berangkat katanya. Loh, dari tadi kemana aja? Jadi gitu teman-teman. Terus gini, apa yang ditanyakan? Udah jelas ya. Jadi kalau saya live, maka dari itu ya. Untuk kalian yang baru saja gabung, jangan lupa di-subscribe. Bukannya apa? Kalau saya live, daripada kalian personal reading bayar ya. Siapa tahu dalam ini walaupun ini general reading, tapi kan secara langsung interaksi dengan saya. Bisa tanya jawab lewat komentar, lewat live chat. Seperti itu. Jangan lupa di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya supaya dapat notifikasi. Seperti yang sering saya janjikan, saya akan live sewaktu-waktu saat energi saya bisa untuk live. Kalau bagi saya yang nggak tahu tarot reader lain, membaca tarot itu capek, nguras energi. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ini live chattingnya kok nggak keluar ya? Ya apa? Nah, gitu. Ada yang ditanyakan? Tanyakan lagi. Cepetan. Saya nggak ngerti siaitis. Nggak ngerti aku. Enak wong ngono kuwi diapain? Orangnya nggak usah diapa-apain. Ngapain ngurusin orang? Ya. Mbak Dia, kalau wong ngono kuwi ya, itu tergantung kita. Kita nyaman nggak? Kalau nggak nyaman ya jangan lah, ngapain. Apa ada pengaruh terkait dengan keputusannya blokir? Lah itu tadi ada. Kalau beberapa ada, ya beberapa. Penang. Sama pembacaan NPD. NPD itu gangguan kejiwaan ya, bukan saya bilang gila ya, gangguan kejiwaan. Jadi secara jiwa itu terganggu ya, secara psikologisnya itu terganggu gitu. Iya. Ya itu memang repot. Orang kalau nggak stabil, labil, apakah dia mau nungguin saya lagi, Bun? Kalau mau nungguin, kenapa kalian kok berharap ditunggu ya? Gitu. Mantan saya memiliki jiwa takut yang berlebihan. Ya, beberapa banyak yang gitu. Tapi kalau orang-orang yang dengan begitu ini masih dalam proses, teman-teman, dalam proses apa ya? Labil kan? Labil itu sulit ya. Kita yang jadi pasangannya atau punya hubungan dengan orang-orang seperti itu memang harus bisa memahami ekstra ya. Nggak bisa ditekan, nggak bisa ditebak. Sekarang pertanyaannya apa nih? Tadi apakah dia akan menghubungi saya? Sekali lagi, di sini saya jelaskan. Pengen lepas koneksi, oke. Jadi gini, saya jelaskan ya, saya tidak membaca hal-hal yang belum terjadi. Jangan salah persepsi soal kartu tarot. Kalau di saya, ya, saya normal, ya. Mungkin yang lain sudah tahu, yang sering nonton saya nggak meramal hal-hal yang belum terjadi. Itu kuasanya Tuhan loh. Kalau saya mau membacakan seperti itu, bukannya saya sok tahu, ya kan?
Berarti kan sok tahu, ya. Sudah sok tahu ditampilkan ke publik sehingga bisa mempengaruhi persepsi orang terhadap kartu tarot, terhadap, akidah ya, terhadap keimanan. Berarti saya nggak punya tanggung jawab moral dong, berarti saya ngarang dong. Kok bisa tahu gitu loh, sesakti apa sih gitu, ya kan? Mau melupakan sulit selalu teringat, oke. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaan Ayo cepat, pertanyaannya apa? Kalau yang kedepannya saya nggak mau baca, apakah dia akan menghubungi lagi? Saya nggak mau. Apakah dia kedepannya nggak mau? Tentang saya lewat kawan dia. Oke. Amin, Kak April. Ya. Memang sih pada umumnya orang ingin kita ini punya arti untuk orang lain ya. Seakan-akan kalau kita mencintai seseorang kemudian orang itu tidak ada effort, sudahlah nggak apa-apa mungkin ada hal lain ya. Tapi kalau benar-benar nggak dianggap sakit hati yo. Ya memang gitu ya. Tapi itu jangan dibesar-besarin, artinya jangan terus-menerus dipikirkan. Nggak dihargain dia nggak masalah. Orang yang menghargai kita lebih banyak. Ya. Oke. Oke. Apakah dia dengan perasaan ini ya, dia cinta, mungkin beberapa masih sakit hati, beberapa ingin berkomunikasi tapi ada hal lain yang mempengaruhi dan mengikat dia, ya sehingga tidak bisa komunikasi karena mungkin menjaga dua sisi. Oke, apakah dia di sini mencari tahu tentang kalian, ada usaha-usaha atau memang benar-benar melupakan, atau memang benar-benar nggak mau? Coba kita lihat, itukah pertanyaannya? Oke. Nggak ada notifikasi, berarti nggak follow, nggak subscribe, sama tidak membunyikan lonceng, ya. Jadi terlambat. Oke, kita lihat untuk apakah dia mengintip-ngintip kalian. Minimal tanya-tanya. Apakah dia stalking kalian, masih peduli atau tidak? Itu ya pertanyaannya ya. Kok turun sih? Ya, apakah dia masih ingat? Apakah dia, memang sudah nggak mau sama sekali? Terkoneksi, susah banget lupain. Karena selalu berharap. Intinya itu. Kalau selalu berharap, yang sakit kita, dia belum tentu. Ya, memang koneksi itu nggak enak kalau kita sebenarnya ingin bisa saling, tapi sulit. Tapi nggak bisa, itu akan sakit. Maka dari itu bukan bagaimana usahanya supaya kita bisa saling, tapi bagaimana supaya kita tidak selalu mengingat atau terkoneksi. Caranya gimana ya? Jangan berharap. Oke. Di sini memang orang yang kalian pikirkan tidak menunjukkan perasaannya. Jadi mungkin yang ditunjukkan tidak mau respon. Mungkin yang ditunjukkan adalah mungkin seperti tidak peduli. Memang tidak menunjukkan perasaannya. Terus perasaannya aslinya gimana? Oke, saat ini beberapa tadi ada yang menanyakan apakah dia tanya ke teman-temannya, ada yang seperti itu karena dia banyak kumpul sama teman-temannya, mungkin banyak info juga tentang kalian itu. Oke, lanjut ya. Time with friend, moving on, happy single, living the moment, having fun. Dia banyak kumpul sama teman-temannya, mungkin dari situ dia banyak omong-omong, banyak info-info tentang kalian, atau mungkin sengaja menanyakan, tapi tidak menunjukkan bahwa dia punya perasaan sama kalian. Oke. Dan itu sering. Kalau dia mengingat kalian, dia langsung sabotage, rebuilding, ya. Atau mungkin bahkan kalau dia tanya sama temennya,
Bisa kelihatan nggak di sini interrogation, repetitive, persistent, dan working on it. Jadi kalau memang ada info dia akan kejar, ya. Kalau memang dia ada ini tapi tanpa menunjukkan perasaan, kayaknya kayak gini ya, saya ingin tahu seseorang ya, ada info gitu ya, oh tentang si A gitu ya, si A ini, oh ya seakan-akan nggak peduli, tapi jadi gini, pura-pura nggak dengerin tapi nyimak, seperti itu. Kalau kita, teman-teman, kalau meyakini kita punya koneksi sama seseorang itu kuat, ya. Yakin ya, yakin. Kadang-kadang memang jadi bisa terbentuk, terwujud koneksi itu. Ada juga yang saking berharapnya seakan-akan ada koneksi yang kuat, ya. Itu yang bahaya, ya. Itu yang bahaya. Akhirnya kita itu jadi kayak terbuai dengan seakan-akan secara jiwa terkoneksi. Padahal secara nyatanya ya, jadi kita kan hidup di alam nyata ya, sama alam pikiran. Ya. Akhirnya kan nggak sinkron. Itu bikin ngenes loh ya. Hati-hati. Nah jadi bagaimanapun juga kita harus tetap logis dong. Sekalipun terkoneksi, terus koneksinya buat apa ya? Ya koneksinya buat apa? Kecuali kalau PLN terkoneksi ya, atau mungkin WiFi terkoneksi ada manfaatnya ya. Kemudian PLN kita bayar terkoneksi ya, tokennya tidak bunyi tit-tit kayak punya saya, bisa dibuat nyalain lampu. Emang koneksi kalian gunanya apa coba? Kalau tidak bermanfaat positif, yo buaan ae, potong koneksinya, gak usah dibayar kalau WiFi, kan gitu. Secara koneksi buat apa kalau memang tidak ada perwujudan secara nyata? Ya koneksi itu menyakitkan bunda, ya diputus dong. Kalau nggak nyaman, buat apa? Oke, caranya jangan memikirkan dia dong. Simple, simple yang ngomong memang. Di sini cupid arrow. Oke, di sini jangan kaget kalau orang-orang ini tiba-tiba mungkin muncul, mungkin ngechat atau ya mungkin kalian tiba-tiba melihat dia ya atau tiba-tiba ketemu di suatu tempat. Mungkin sama-sama menghadiri undangan pernikahan atau mantenan ya, hajatan. Karena di sini kalau kalian yang terkoneksi secara spiritual ya, tapi yang nggak jauh ya, kalau semuanya tiba-tiba dia datang dari Irak gitu ya, dia kerja di Irak gitu, jadi apa? Tentara gitu ya, atau mungkin jadi apa? Sukarelawan dari Irak tiba-tiba datang gitu ya. Logis saja ya, kalau memang jauh banget, terus kalian berharap tiba-tiba ketemu, daripada menyakiti diri mending nggak usah berharap ya. Tapi di sini ada yang beberapa itu tiba-tiba dia lihat kalian, mungkin kalian yang nggak lihat dia. Gitu, lanjut ya. Oke. Teman-teman, beberapa dia yang mengingat kalian, saya kira masih ingat, yang menyembunyikan perasaannya dan selalu mengingat kalian, yang mungkin terkoneksi. Ini mungkin terikat dengan sesuatu. Karena being charm or use ya, boundaries, ada batasan sehingga mungkin walaupun di sini lihat, tapi ada batasan sehingga dia tidak bisa maju. Ya. Kemudian ada beberapa yang selalu memikirkan tapi ada halangan sehingga memang secara nyata nggak bisa mewujudkan. Mungkin taunya cuma dari info-info saja. Jadi intinya, kalau kalian menanyakan, tadi pertanyaannya kan, apakah dia masih mengingat saya? Ya, kalau perasaan sudah ya tadi ya, apakah dia mengingat? Nggak hanya mengingat, ada beberapa yang kelihatan, mungkin kelihatan di sosmed, kemudian kepikiran, tapi untuk dekat takut. Paham ya? Paham nggak? Jelas nggak? Mosok gak jelas? Ini adzan ya, adzan. Mungkin tidak saya cut, mungkin bisa lanjut. Terserah kalian mau lanjut atau mau sholat. Kalau mau lanjut, ini saya mungkin 2 menitan ya. 2 menitan saya mungkin nggak baca dulu. Saya letakkan dulu. 2 menit.
Oke, silakan ditulis komentar, nanti saya balas karena saya nanti baca ya. Oke, silakan 2 menit. Ntar lagi ya. La ilaha illallah. Oke, selamat datang yang baru saja gabung. Dek ini naik tak batin muncul pakaiannya sama, warnanya sama. Nah itu memang iya, memang itu terkoneksi. Keuangan dan kerjaan saya ke depannya gimana? Ke depannya itu apa kata Tuhan dan usaha dan doa ya. Jadi kalau kalian biasa melihat tarot itu menerawang, kalau saya enggak lihat yang ke depannya, itu kuasanya Tuhan. Kalau saya mau membacakan seperti itu bisa ya, tapi jatuhnya saya tidak punya tanggung jawab moral terhadap keimanan penonton saya. Karena itu memang kuasanya Tuhan dan gak boleh dilihat. Ya, mungkin saya ini memang nggak menyenangkan, tapi itu batasan yang memang saya terapkan ya. Karena bukan kesannya ya, memang orang yang tahu tentang masa depan itu sok tahu ya. Dan sebenarnya nggak perlu itu share ya, rahasianya Tuhan. Nggak berani kalau saya ya, adalah batasan main tarot, tapi jangan yang melanggar lah. Gitu teman-teman. Di sini moving on. Beberapa memang berusaha kuat. Tadi ada yang menanyakan ya, mana tadi? Apakah masih ada harapan? Ya, ini lebih kepada harapan kamu untuk dia kembali, ya enggak? Adakah dia merasa bersalah? Kemudian, apa kabar? Halo Mimi, baik. Apakah ada pihak lain di hatinya? Coba nanti lihat ya. Apakah cintanya ke saya tulus? Aku masih ada di hatinya. Masih itu tadi ya. Ada rasa nyesel enggak? Ada rasa nyesel sama ada rasa nyesel. Apakah mereka layak ditunggu? Coba kita lihat nanti. Apakah ada nyesel atau merasa bersalah dia? Kita lihat ya. Apakah ada penyesalan? Apakah ada penyesalan atau rasa bersalah? Gak pakai ini ya. Apakah ada rasa penyesalan atau rasa bersalah dari dirinya kepada kalian? Gak ada yang like ini. Oh berarti nggak suka, orang nggak suka kalau dipaksa si bunda lah, ya itu maksoan ya saya ya. Apakah hubungan ini soulmate atau twin flame? Apa gunanya kita tahu itu karmic, soulmate, twin flame? Kalau secara nyata nggak bisa membuat kita bahagia. Kalau saya kira itu hanya istilah tarot yang menurut saya ya, buat apa juga gitu loh. Apakah itu tidak bisa berubah? Ya bisa dong. Itu kan cuma istilah. Yang penting kan energinya, dan energi harus kita kuat dalam arrange atau memanage yang namanya energi, bukan pasrah dengan apa yang namanya deskripsi. Twin flame itu saling satu sama lain, terus terus kenapa, terus mau diapakan, kan gitu, logika aja ya. Nonton tarot harus tetap logis. Apakah ada yang lain ya setelah ini ya? Apakah ada penyesalan?
Kalau yang kartu utamanya adalah dia penuh harapan, ya, masih berharap. Kalau soal penyesalan, nggak keluar. Dan saya nggak mau ngarang. Son of Pentacles. Oke. Orang ini bukan orang yang mudah menyesal sama satu hubungan. Kalau yang sudah berlalu ya sudah, ya, ganti yang baru. Tapi di sini dia masih berharap, begitu, ya. Masih berharap. Apakah ada penyesalan? Di sini dia berharap ya, kalau memang kita ada satu bisa deep talk, ya, bisa deep talk. Kalau untuk yang blokir kan nggak bisa deep talk. Itu tadi loh ya, kalau blokir itu pada prinsipnya orang itu nggak mau kita menghubungi dia, ya nggak? Logis saja. Dia berharap tapi ada cintanya, Kak. Coba saya lihat lagi ya, apakah ada penyesalan? Penyesalan. Bukan lebih ke menyesal ya teman-teman, tapi lebih berharap seandainya hubungan ini bisa dijalin kembali. Mungkin dia tidak merasa bersalah. Ya. Ya sedih aja. Tapi merasa bersalah tidak sebegitu besar. Salim bojo sih, Rek. Bojoku budal. Suami saya berangkat, salim dulu biar dapat berkahnya. Oke. Di sini dia merasa dia merasa menyesal. Ya, dan berharap. Seneng wis. Ntar, Rek, ada kue titet-titet itu lewat, saya mau titip. Aku mau sus ya. Sus 1. Aku sus 1. Kalian mau apa? Lemper. Maaf ya gini loh, kalau live ya mungkin terpotong-potong, tapi kita natural saja. Ya, saya nggak mau terlalu kaku. Ya gini, kalau personal reading ya seperti ini. Jadi gitu, ada penyesalan kok. Karena di sini Five of Cup, kartu-kartu kehilangan, kesedihan, penyesalan, sakit karena berpisah. Kadang-kadang mungkin ada cerita-cerita yang tidak membahagiakan di antara kalian. Adakah penyesalan? Ada, tapi harapannya juga besar. Jadi seseorang yang kalian pikirkan kalau memang dari awal tadi kalian mengikuti, ya, itu cocok semua. Orang ini misal dan ingin ketemu, pingin deep talk, pingin ngomong lagi tentang hubungan, ingin senang-senang lagi, gitu ya. Apakah ada pihak lain? Lah wong seneng kok mau pihak lain. Dia berharap komitmen tapi ngeblok. Kan aneh Bunda. Iya aneh ya. Seperti kalau Mbak Sapa tadi atau Mas Sapa itu tadi. Fitri ya, Fitri lah. Oh, Mbak Dia. Mbak Dia, seperti yang tadi ya. Ada memang orang-orang yang aneh ya, random banget, atau random itu bahasa sok ini ya, sok jaksel gitu ya. Bukan random sih, kalau saya bilang itu nggak jelas ya. Random itu kan nggak jelas, ya. Orang nggak jelas itu banyak. Nggak bisa energis, apalagi dibaca dengan energi tarot. Energi itu bisa berubah-ubah, ya. Kadang-kadang terang ya, tiba-tiba hujan. Itulah alam semesta. Mendung ya. Waduh, kalau orang Malang U-nya banyak. Mendung ya, mendung banget maksudnya, ya. Itu juga nggak berarti hujan, itu bener, ya. Semesta itu gitu. Dan tarot itu membaca yang seperti itu, teman-teman. Bukan hal yang pasti. Ya. Siapa yang bisa memastikan? Apakah ada harapan untuk hubungan ini? Ini ada yang mau lihat dia ada orang lain nggak? Nah, dia di sini masih berharap lah, mau dia mau sama orang lain sementara ini. Yang penting dia kan masih berharap sama kalian. Itu aja sih. Apa yang dilihat? Dia selalu menghindar tapi nggak mau lepas, yaitu memang banyak yang seperti itu. Artinya gini, kalau nggak ada lu nggak asik, itu. Kalian mau posisi itu, nggak ada lu nggak asik.
Tapi dia seenaknya sendiri mau berbuat apapun. Ya, ada yang mau loh dengan hubungan seperti itu karena mau sama asiknya. Kalau memang tidak satu pemikiran, maunya intens, maunya kalau aku itu perhatian sama kamu, ya kamu harus perhatian sama aku. Kalau itu yang diharapkan, nggak asik-asikan, suka-suka lu, suka-suka aku, ya. Kemudian kita menjalin hubungan mana yang enak aja. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau sama-sama mempertahankan keinginan, itu akan sulit. Ya. Apakah ada orang lain? Apakah ada orang lain? Kita lihat ya. Apakah ada orang lain? Sebenarnya nggak perlu dilihat. Bikin pikiran. Karena apa? Ini sudah bagus-bagus kalian tanya apakah ada orang lain. Kalau ada, kalian overthinking. Dan jadinya nggak positif gitu loh. Karena saya dalam membaca kartu tarot ini pinginnya positif semua. Ngono loh. Oke. Sudah subscribe dan membunyikan tanda notifikasi apa belum? Rugi kalau menurut ya buang-buang kuota. Dan untuk yang sering personal reading bayar kan ke saya, daripada bayar. Adakah orang lain? Saya ambil 3 tok, 3 aja. Di sini ada yang orang Malang nggak? Ada yang nggak ngerti nggak? Kalau saya ngomong tadi itu keceplosan Jawa-Jawa itu ada yang nggak ngerti. Oke. Nah kan, memang ini orang-orang yang punya banyak harapan sama kalian tapi berjarak, terkoneksi tapi berjarak energinya. Ya, berjarak. Kenapa bisa seperti itu? Banyak faktor dan tidak bisa kita baca seluruhnya di sini ya. General banyak ini. 3. Oke. Beberapa memang ada orang lain ya. Ada orang lain. Beberapa ada orang lain. Beberapa saya bilang. Sekali lagi ini general. Kalau mau ya personal. Pada prinsipnya sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang setia, di mana yang dia cintai ya sebenarnya dia sudah merasa nyaman, cinta ya nggak akan kemana-mana gitu. Cinta kok berbagi-bagi? Emang cinta nggak boleh dibagi? Boleh. Apakah setia itu berarti kalau kita cinta harus setia? Nggak juga. Ya, kita sama anak tulus kan, anaknya 4. Ya kalau setia harusnya cuma 1 kan, sayangnya. Ini bisa dibagi 4. Begitu pula dengan pasangan atau dengan lawan jenis lah. Bukan indikasi kalau cinta itu pasti setia. Ya. Seharusnya kan gitu. Iya memang seharusnya. Terus yang ngatur hidup siapa? Yang membolak-balikkan hati seseorang siapa? Siapa yang memasukkan perasaan cinta kepada manusia? Kan bukan kita. Ya enggak? Ya enggak? Apalagi nih yang mau ditanyain? Kalau Pil, saya kira beberapa memang ada, tapi tidak semua ya teman-teman. Karena tidak sangat dominan. Energinya di bottom tadi. Di bottom. Mana tadi bottomnya? Snake memang ada beberapa gitu. Sudah ini belum teman-teman apa? Subscribe sama notifikasi. Sayang loh. Saya random gini nggak jelas. Cintanya tulus atau modus? Penting juga ini. Dia tulus atau modus? Dia tulus atau modus? Kalau tulus ya, kalau tulus itu kalian mau ngapain aja ya, dia akan tetap menerima kelebihan dan kekurangan kalian. Kalau kalian salah akan diingatkan ya, tanpa ada harapan apapun. Hubungan dia dengan pihak lain, karena itu bukan utama ya, tadi yang ada pihak lain hanya beberapa saja. Saya nggak bacakan kecuali personal reading. Tulus atau modus? Dia sih nyaman sama kalian, nyaman. Sama kalian nyaman.
tapi ada jarak. Jarak di sini gini. Oke. Apakah tulus? Di sini yang saya baca adalah energi-energi yang tulus, teman-teman. Apakah semuanya? Tidak. Tidak semua. Karena beberapa masih ada kartu Fox. Fox ini kartu curang. Kartu curang, rubah. Rubah itu kan licik ya. Beberapa sangat nyaman, tapi beberapa memang juga masih ada halangan ya. Kalian nggak bisa bersama atau untuk bisa sepenuhnya untuk kalian nggak bisa. Apakah tulus atau modus? Sebagian kecil modus, sebagian besar tulus. Oke, paham ya? Apakah dia masih mau kembali? Energi ya. Untuk kembali atau tidaknya saya nggak tahu, nggak mau baca. Apakah masih ingin kembali? Kita lihat. Oke, ini yang terakhir, saya sudah 1 jam ya. Jadi kalau kalian yang baru saja gabung atau nonton di tengah-tengah mungkin akan bingung ya. Maka dari itu jangan lupa di subscribe. Kemudian dibunyikan tanda loncengnya supaya bisa nonton dari awal. Ya, daripada personal reading, daripada nonton yang general yang tidak live, tidak bisa tanya jawab. Oke. Kita lihat ya. Apakah ada keinginan untuk bersama kalian? Dia di sini bilang free yourself. Kalau memang kamu menghendaki apapun yang kau kehendaki demi kebahagiaan kamu ya, aku pun juga seperti itu. Ya, jadi ada beberapa yang memang menginginkan kita saling bebas aja. Ya, beberapa tapi bukan berarti dia tidak cinta seperti yang saya bicarakan tadi ya di awal ya, di kartu nomor 2, di deck nomor 2 tadi, bahwa dia cintanya besar tapi tidak selalu bisa bersama. It's okay, asal dengan tidak bersama saya kamu bisa bahagia. Begitu pula saya, kalau memang tidak harus bisa bersama kamu, kalau memang itu yang terbaik, it's okay. Jadi dia lebih ke pasrah ya. Adakah keinginan dia untuk kembali? Oke. Di sini letaknya di keyakinan teman-teman ya. Bukan berarti halu. Artinya gini, kalau secara nyata ya dia memberikan cinta, banyak effort sama kalian walaupun hubungan kalian mungkin ada orang lain, hubungan cinta bersegi-segi. Memang hubungannya nggak kuat, dan kalau hubungannya nggak kuat dan banyak problem, banyak halangan, ini kembali lagi. Kalau memang kamu bisa menikmati ini dengan bahagia ya nggak apa-apa. Ya aku sih oke aja. Tapi pada prinsipnya kita kan cari bahagia masing-masing kan nggak pingin cari masalah kan gitu. Jadi apakah dia ingin kembali? Tergantung kalian juga. Jadi namanya hubungan itu orang dua, satunya pengen kembali, satunya tidak. Sebenarnya sama, kalau kalian ingin dia kembali, sebenarnya dia tidak. Tapi kalau memang dengan kembalinya itu tidak bisa membuat bahagia, ya sulit karena di sini beberapa memang deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Mungkin di depan dia itu banyak muka ya, mungkin ya banyak muka. Artinya gini. Kalau memang hubungan bersegi-segi, di kalian itu harus gimana, di sana gimana, itu yang sulit ya. Dan itu tidak bisa dihindari. Kalau memang untuk saya saja, tidak ada orang lain. Kalau yang tadi ya, kan sebagian besar tulus, ikhlas, sebagian kecil ada yang cinta bersegi-segi. Di sini kalau memang hanya kau dan dia, tidak ada yang lain. Di sini orang ini itu karena dia itu lebih mementingkan kebebasan ya, kesenangan atau mungkin kebahagiaannya sendiri. Terkadang mungkin di depan kalian nggak bisa benar-benar pure atau benar-benar apa adanya. Ada yang ditutup-tutupi, ada yang dibuat-buat gitu. Walaupun sebenarnya di sini beberapa tulus ya, ini tulus. Sebagian besar memang tulus. Tapi sama kalian itu masih ada nahannya. Ya, nggak bisa fair semuanya. Contohnya
mungkin menahan perasaan, menahan kemarahan, menahan emosi. Jadi nggak bisa semuanya tertuang gitu ya. Itu sih. Jadi apakah dia ingin kembali? Di sini beberapa memang tidak menunjukkan ya, dia ingin kembali, lebih kepada, eee, kita masing-masing gitu. Kita masing-masing yang penting itu bahagia, ya itu sih. Oke, saya kira itu aja. Kira-kira siapa di sini yang puas dengan bacaan kali ini? Ini bukan masalah cocok nggak cocok ya. Cocok nggak cocok itu relatif karena ini general. Kalau yang mau personal untuk kalian sendiri ya berbayar, daftar di dia, begitu. Cinta segitiga, dia sama orang ketiga lagi bertengkar. Apakah dia niat pengen hubungin aku lagi, Bun? Apakah ada niat menghubungi nggak sih? Di sini dia masih ingin, ini ya, ingin bebas dulu. Oke. Ada lagi pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri. Ini bisa nggak di-upload jadi konten? Hadir dari Bengkulu, sudah selesai. Adi Boy. Makanya di-subscribe, kemudian tanda notifikasinya dibunyiin. Supaya nggak telat, sayang. Apakah ada keinginan mengungkapkan perasaan hatinya? Ini orang-orang yang tidak mudah untuk mengungkapkan perasaan, ya. Karena di sini bukan orang yang bisa begitu. Oke, ada lagi? Tinggal saya jawab saja. Wati, Kak Wati terlambat ya. Saya sudah mau berakhir. Jadi jangan lupa di-subscribe sama dibunyikan tanda loncengnya ya. Ditonton video-video saya, bagaimana cara saya membaca kalau yang baru saja gabung. Saya sekarang menarik diri, Bun. Capek dengan manipulasinya. Oke. Puas ya. Ini perlu sebenarnya dilihat, kalau saya menjauh gimana perasaan dia, tapi waktunya sudah habis, saya cuma 1 jam. Apakah dia pantas ditunggu? Orang kayak gini jangan ditunggu dan jangan terlalu berharap. Ini kebanyakan orangnya sulit ditebak soalnya, sulit diprediksi. Jadi rugi waktu kalau hanya berharap sama dia. Gitu. Ya, nggak bisa ditebak. Bikin candu. Iya, semacam narkoba saya nih. Karena saya baca tidak asal baca dan dalam pembacaan saya memberikan energi positif. Oke, yang masih peduli, apakah dia masih peduli? Masih ada energi-energi peduli, bukan nggak mau tahu ya. Kita lihat pesan semesta ya, terakhir ya. Rugi yang sudah jauh dari sini, yang sudah cabut dari sini, rugi. Saya masih ada bonus. Inisial sama. Inisial tambahan sih ya, tambahan. Bisa lebih mantap kalau ada inisialnya. Puas mana? Nyaman mana dengan pasangannya? Udahlah. Itu hanya untuk memuaskan keinginan tahuan kita, ego kita. Jangan sering dikasih makan egonya. Ya. Nanti yang kasihan di diri kita sendiri. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam hubungan ini. Layak ditunggu nggak? Jangan ditunggu sih. Tapi coba saya lihat untuk pesan semesta nih. Ya. Rugi yang sudah cabut. Rugi. Pesan semesta untuk kalian. Ya, hari ini. Yang masuk ke dalam cerita ini. My beloved. Dengerin nih, dengerin. Cintaku. Walaupun kita terpisah secara fisik atau jarak. Secara koneksi kita selalu terkait. April. Aku masih ingat, ini energi April besar. For love transcends space and time. Ya, terpisah oleh jarak dan waktu. Tapi tidak ada satupun yang berubah. Perasaanku tetap, energi kita masih tetap.
Uh, waduh, waduh, waduh. Oke, lanjut. Freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. Tidak ada yang membuat kalian berhenti atau menghalangi kalian untuk bersikap atau melangkah. Sebenarnya langkah kalian itu sudah dibersihkan. Tinggal kalian silakan mau ngambil. Kalian mau jadi apapun, mau melangkah apapun, mau memilih apapun. Bebas. Apa yang menghukum kalian? Pikiran kalian. Alam pikiran kalian sendiri. Bebaskanlah, Rere. Bebaskan pikiran kalian, logis, realistis, ya. Jangan halu. Dan silahkan buat satu keputusan, apapun. Dikasih 4. 3 aja, reflection. Give each other some space at the moment, betul kan? Lu, gue. Ya, kamu dengan kehidupan kamu dulu, saya dengan kehidupan saya dulu. Trust and have faith that all will work out for the best. Nantinya itu akan ada sesuatu yang memang terbaik, entah bersama, entah kembali atau tidak sama sekali, ya. Itu. Jadi intinya apa? Jangan berharap dan jangan mikir yang ke depan-depan. Wah, capek mikir ke depan, ya. Nanti gimana tahun 2050 kekeringan anak saya. Nanti ada fire sale dan lain sebagainya. Waduh. Akan sulit sumber daya alam habis. Walah, kok lebar tambah lebar tambah lebar. Nanti presidennya siapa? Ini masih 2023 ya toh. Saya kira itu ya. Terima kasih yang sudah gabung. Semoga energi positif yang saya bagikan hari ini bisa kalian terima dan memang bermanfaat. Karena saya membaca tarot untuk bermanfaat, ya, bukan untuk memudorotkan. Ya, jangan syirik, jangan percaya 100% kepada kartu tarot. Ya, ini hanya bacaan yang menggiring pemikiran-pemikiran ke arah yang lebih positif. Ya, jangan dipikir kartu tarot itu meramal dengan mistis, dengan apa. Jangan dibiasakan. Itu Indonesia banget, ya. Atau mungkin orang-orang yang percaya gitu-gitu banget gitu ya. Dunia yang sudah maju ya, sudah zamannya Android. Kayak ini kartu tarot ini pun juga hanya membaca energi. Ya, tetap ditelaah ya, kalian dibesarkan, disekolahkan dari SD sampai sekarang ya, mungkin sekarang sudah berumur, masa pikirannya masih di zaman bahula dulu. Ya, jangan. Rugi yang nyekolahkan, rugi sekolahnya lama. Oke? Terima kasih. Semoga ini bagus Aprilia. Afirmasi positif. Oke. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa di-subscribe dan dibunyikan tanda loncengnya supaya nggak ketinggalan. Terima kasih banyak semuanya. Tetap nonton video-video saya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Semoga berkah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini matiinnya gimana, Rek? Aku gak iso. Matiin ya. Coba. Bismillah.